kita bersatu dalam doa. Kami muji muliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami, memberikan kesehatan hingga pada saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang mereka dengar menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka. Dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini yang diambil dari kitab Nabi Hesekiel pasal 34 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah memanggil Nabi Hesekiel bernubuat untuk menentang para pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, dan nabi di Israel, di mana para pemimpin itu yang selalu melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Para pemimpin yang selalu korupsi dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan mereka menjadi lalai untuk menuntun umat Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mereka adalah gembala yang jahat, yang hanya memeras umatnya dan membiarkan domba-dombanya tercerai-berai, bahkan membiarkan dombanya menjadi mangsa binatang liar. Karena kegagalan para pemimpin Israel, Tuhan sendiri akan turun tangan mencari dan menggembalakan umatnya. Allah sendiri yang bertindak untuk memelihara domba-domba kesayangannya. Sungguh Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan Israel. Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin Israel. Tuhan menegur dan memberhentikan para imam sebagai gembala Israel, sebagaimana bisa kita baca di ayat 9 dan 10. Mereka diberhentikan karena para imam sebagai gembala Israel telah menjadi gembala yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membedakan pemimpin yang baik dari pemimpin yang jahat? Kedua-duanya memiliki otoritas dan kuasa untuk memimpin. Pemimpin yang baik menggunakan otoritas dan kuasa yang ia miliki untuk kebaikan dan kesejahteraan yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang jahat justru memanfaatkan kedudukan dan kuasanya untuk memanipulasi bawahannya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengecam para gembala Israel yang jahat, dan Tuhan sendirilah yang bangkit menjadi gembala yang baik, yang akan memperhatikan dan mencari domba yang hilang di Israel. Itulah bentuk nyata dari kasih sayang Allah kepada domba-domba pilihannya. Ia turun tangan mencari dan menggembalakannya.
Tuhan Allah mengingatkan status dan peran gembala yang sesungguhnya, yang tercermin dalam diri Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Gembala yang baik memperhatikan domba-dombanya, mencari yang hilang, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, dan melindungi seluruh domba-dombanya. Gembala yang baik mengorbankan segalanya untuk melindungi domba-dombanya dari mangsa apapun. Dia memberikan rasa aman dan tentram bagi dombanya. Betapa menyedihkan dan meresahkan apabila suatu gereja atau persekutuan Kristen maupun lembaga Kristen dipimpin oleh pemimpin atau gembala yang tidak melakukan kehendak Allah. Dan sebaliknya, betapa membahagiakan memiliki seorang pemimpin atau gembala yang baik, karena pemimpin dan gembala yang baik selalu ingat status dan perannya. Ia selalu menerapkan keteladanan Kristus untuk melakukan tanggung jawabnya, yaitu yang pertama, mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berarti berusaha untuk membimbing, mengarahkan orang yang dipimpinnya kembali ke jalan yang benar. Dia mengarahkan semua yang dipimpinnya untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, memberikan makan rohani lewat ajaran, didikan, bahkan teguran, agar jemaat atau orang yang dipimpin itu dapat bertumbuh secara jasmani dan rohani. Dia akan memberikan pengajaran, didikan. Itulah makanan rohani yang diberikan kepada yang dipimpinnya, sehingga dia mengalami pertumbuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga, gembala yang baik akan selalu menyadarkan jemaat atau orang yang dipimpinnya supaya tidak terlena dengan kehidupan dunia ini, supaya tidak fokus kepada harta dan kekayaan, dan tidak hanya fokus kepada kekuasaan atau jabatan. Mereka diingatkan, disadarkan bahwasanya dalam kehidupan ini tidak hanya kehidupan jasmani, duniawi, tidak fokus hanya kepada harta, jabatan, tetapi juga kehidupan rohani. Yang keempat, gembala yang baik memberikan air yang tenang, sebuah kedamaian hidup dalam Tuhan dan menikmati relasi yang indah dengan Tuhan. Gembala akan selalu mengarahkan jemaat atau orang yang dipimpinnya untuk memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan lewat persekutuan firman yang dia lakukan setiap hari. Mengarahkan yang dipimpinnya untuk selalu fokus kepada firman Tuhan, untuk selalu melakukan firman Tuhan, supaya nantinya dia akan memperoleh hidup yang kekal, supaya nantinya ia tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita hari ini, kita semua terpanggil menjadi pemimpin atau gembala dalam dunia ini. Kita terpanggil menjadi pemimpin atau gembala di dalam dunia ini. Menjadi pemimpin atau gembala untuk diri kita sendiri. Kita mampu mengepalai diri kita, mampu memimpin diri kita
berjalan sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus. Lewat suara Roh Kudus kita dituntun melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti dapat memimpin dirinya, mampu mengembalakan dirinya. Dan kemudian kita sebagai gembala bagi keluarga atau anak-anak kita, kitalah yang menggembalakan anak-anak dan keluarga. Dan kemudian kita adalah gembala bagi bawahan kita di kantor. Dan kemudian kita adalah gembala bagi anak didik kita, bagi sekolah minggu, dan bagi orang yang kita layani. Apapun profesi yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini, Tuhan ingin kita dapat berperan sebagai gembala atau pemimpin yang baik dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Teladan Kristus sebagai gembala yang baik, itulah yang harus kita perankan sebagai seorang pemimpin atau sebagai gembala yang baik. Teladan Kristus yang telah diberikan dengan kerendahan hati, yang mau mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya, yang mau memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya, yang mau menuntun orang yang tersesat, yang mau mengarahkan orang yang jauh dari Tuhan. Itulah keteladanan yang diberikan Kristus kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pemimpin atau gembala yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah menerima kasih karunia, orang-orang yang telah dituntunnya menuju jalan yang benar. Kita dimampukan dengan kuasa Roh Kudus agar kita mampu meneladani Kristus. Tuhan memberkati kita, memampukan kita menjadi gembala yang baik sehingga Dia dimuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Sadarkan kami ya Tuhan, untuk selalu berjuang meneladani Kristus dalam segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk segala kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memampukan, memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat bekerja dengan baik dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk gereja, persekutuan Kristen maupun lembaga Kristen. Biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan pertumbuhan yang baik dengan mereka dipimpin oleh gembala atau pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk tetap fokus kepada kemajuan gereja atau lembaga yang dipimpinnya. Dan kami tetap berdoa untuk semua kami yang dipimpin, baik jemaat atau siapapun kami, agar kami tetap setia dan taat kepada pemimpin kami, dan kami juga tetap fokus melakukan segala tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan menolong dan menyertai pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai pemimpin di lingkungan kami masing-masing, agar mereka tetap diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk mengatasi situasi yang kami hadapi sekarang ini, yaitu berjuang untuk menyelesaikan dan memulihkan dari pandemi COVID-19. Dan Tuhan tetap memberkati semua para medis, dokter, dan juga juru rawat dalam usaha mereka untuk menolong dan memulihkan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang memberkati segala usaha mereka, memberkati segala obat yang dikonsumsi oleh pasien yang terjangkit virus corona. Biarlah Tuhan Kau pulihkan itu. Biarlah Tuhan melenyapkan virus itu dari muka bumi ini.
Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memberkati jemaat, di mana mereka pun berada Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang selalu melindungi kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.